Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Propopi, Ibu Nenden, dan seluruh mahasiswa, izinkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ibu Chandra Siti Suminar, lalu saya sendiri yaitu Ibu Eka Elia Robiah Adawiyah, dan Ibu Reni Supartini akan mempresentasikan tentang analisis rata dua sampel. Langsung saja, untuk analisis rata dua sampel itu ada yang parametrik dan non-parametrik. Untuk parametrik itu ada dua jenis, yaitu t-test rata dua sampel independen bebas, lalu t-test rata dua sampel dependen saling berkolerasi. Tujuan dari uji T rata dua sampel itu adalah ingin mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata antara dua populasi dengan melihat rata-rata dua sampelnya. Untuk uji T sampel independen atau bebas itu merupakan analisis statistik yang bertujuan untuk membandingkan dua sampel yang tidak berpasangan. Syaratnya, syarat uji T independen itu kedua sampel tidak saling berpasangan, lalu jumlahnya ini boleh 30, boleh kurang, tapi kalau lebih dari 30 lebih baik menggunakan uji Z. Selanjutnya, syarat selanjutnya adalah jenis data yang digunakan adalah interval atau rasio, lalu kedua sampel berdistribusi normal. Rumus untuk T hitung rata dua sampel yang independen itu rumusnya adalah eh, rataan kelompok satu dikurangi rataan kelompok 2 dibagi dengan standar error. Rumus dari standar error ini seperti ini. Selanjutnya, untuk menginterpretasikan T t-test independen terlebih dahulu kita harus menentukan signifikansinya, lalu selanjutnya menentukan degree of freedom atau DF. Derajat kebebasan rumusnya adalah banyaknya data dikurangi banyaknya sampel. Berarti kalau sampelnya ada 2 berarti dikurangi 2. N1 ditambah N2 ya, berarti semua data gitu. Untuk nanti kalau udah ketemu degree DF dan signifikansinya nanti akan ketemu T tabelnya. Kalau udah ketemu T tabelnya, terus juga ketemu T hitungnya yang tadi dengan menggunakan rumus yang tadi. Nah, ini ada kesimpulannya. Jika T hitung itu lebih besar dari T tabel, maka ada perbedaan secara signifikansi atau HO ditolak. Kalau T hitungnya kurang dari T tabel, maka tidak ada yang berbeda secara signifikansi atau HO diterima. Selanjutnya ini ada contoh untuk uji tes sampel independen. Ada seorang guru pendidikan jasmani melakukan percobaan untuk menentukan panahannya, tampilan dari panahannya itu lebih baik jika siswanya diberikan umpan balik yang sering atau umpan balik yang jarang. Jadi melakukan uji coba seperti itu. Jadi dua dua di, eh, ada dua grup gitu, grup umpan balik yang sering dan umpan balik yang jarang. Ini adalah nilai panahannya, hasil panahannya. Nah, setelah dihitung secara t-test independen, ketemu nilainya adalah 4,14. Lalu dihitung juga menggunakan T-tabel, DF-nya yaitu 28 ya, karena tadi ada 15 data, ditambah 15 data juga karena dua kelompok gitu, 15 tambah 15, 30, dikurangi 2 sampel tadi ya. Jadi 28, ketemu derajat DF-nya 28 dan sigmanya 0, signifikansinya 0,05, ketemu nilai T tabelnya ada 2,48. Kita hitungnya juga ketemu 4,14. Nah, ini untuk hipotesisnya, kalau HO-nya adalah tidak ada pengaruh dari seringnya umpan balik kinerja terhadap hasil siswa panahan tampil yang lebih baik. Kalau HI-nya ada pengaruh dari seringnya umpan balik kinerja terhadap hasil siswa panahan tampil yang lebih baik. Nah, karena T hitungnya lebih besar dari T tabel, maka HO ditolak. Artinya ada pengaruh dari seringnya umpan balik terhadap hasil panahan yang lebih baik. Seperti itu.
Lalu untuk uji T dependent, uji T dependent ini adalah uji T untuk datanya saling berpasangan. Ini biasanya yang bukan biasanya ya, memang yang diujinya itu adalah satu sampel, satu satu kelompok gitu, tapi nanti ada dua data gitu. Biasanya ini adalah data pretest dan post-test gitu. Tapi yang diujinya satu kelompok saja gitu. Syarat uji t-test independen adalah sampel berasal dari populasi berdistribusi normal, kedua kelompok datanya dependen, jenis data yang digunakan adalah interval atau rasio. Nah, ini untuk melakukan uji t-test untuk uji T berpasangan sama harus perumusan hipotesis dulu, menentukan taraf nyatanya dulu, biasanya 5% ya. Dan ini rumus dari uji T dependent. Ada D eh, ukuran efek lalu dikalikan dengan akar dari banyaknya data. Ini ukuran efek itu rumusnya adalah selisih dua data, rataan data dibagi dengan standar deviasi. Ini rumus dari standar deviasinya. Nah, ini contohnya, contoh soalnya eh, ada seorang peneliti ingin meneliti siswa yang mengikuti kursus. Apakah kursus itu mempengaruhi nilai dari siswa tersebut? Maka sebelum mengikuti kursus, si anak di tes dulu, nilai pretestnya adalah ini yang di sini. Lalu setelah mengikuti kursus, eh, dikasih tes lagi, proses nilainya seperti ini. Nah, eh, peneliti ingin menguji apakah kursusnya itu mempengaruhi nilai dari siswanya. Nah, karena datanya berkorelasi, maka menggunakan T dependent. Rumusnya yang tadi ada standar deviasi, lalu setelah ketemu dihitung standar deviasi, terus dihitung standar efeknya, lalu dihitung T hitungnya. Ketemu nilainya adalah 2,84. Terus tadi juga eh, untuk menentukan T tabel ditentukan dulu DF-nya. Tadi ada 15 dikurangi sampelnya karena 1 dikurangi 1 jadi 14. Sigmanya signifikansinya adalah 0,05. Hipotesisnya yaitu H0 HO tidak ada pengaruh siswa yang mengikuti kursus terhadap nilai siswa. HI ada pengaruh siswa yang mengikuti kursus terhadap nilai siswa. Nah, tadi karena T hitungnya lebih besar dari T tabel, maka HO ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh siswa yang mengikuti kursus terhadap perbedaan nilai siswa. Demikian yang dapat dijelaskan untuk eh, parametrik rata dua sampel. Untuk non parametrik akan dijelaskan oleh Bu Reni dan Ibu Chandra. Baik, untuk selanjutnya ada bagian B yaitu non-parametrik. Non-parametrik sendiri dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada sampel berkorelasi dan yang kedua ada sampel independen. Sampel berkorelasi sendiri dia dibagi menjadi tiga bagian, yaitu ada McNemar test, ada sign test, dan ada Wilcoxon match pair test. Bagian yang pertama McNemar test. Uji McNemar adalah sebuah metode statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan signifikan dalam data yang dikumpulkan sebelum dan setelah suatu perlakuan atau intervensi. Spesifikasi atau syarat uji McNemar sendiri, yang pertama, data observasi berskala ukur nominal. Contoh, ya atau tidak, suka atau tidak suka, minat atau tidak minat. Yang kedua, data disusun dalam tabel kontingensi 2x2 seperti pada tabel kontingensi contoh di samping. Kita bisa lihat bahwa sel yang mengalami perubahan yaitu sel B dan sel C, di mana sel B perubahannya dari kategori positif ke kategori negatif dan sel C dari kategori negatif menjadi kategori positif. Kemudian
Selanjutnya diuji dengan statistik uji McNemar dengan rumus T sama dengan B dikurangi C dipangkatkan 2 atau dikuadratkan dibagi dengan B ditambah C. Contoh kasus atau contoh soal yang pertama. Di kelas eksperimen, siswa disurvei apakah menurut mereka ide yang baik bagi pemerintah federal untuk menaikkan pajak untuk membantu memberi makan orang-orang atau gelandangan. Para siswa kemudian mendiskusikan masalah tersebut dalam berbagai diskusi. Saya akan merujuk pada dua survei sebagai prasurvei dan postsurvei. Pertanyaan penelitian adalah, apakah berpartisipasi dalam diskusi lisan menyebabkan siswa sikapnya berubah? Dari contoh kasus atau contoh soal yang tadi, kemudian kita buatkan dalam bentuk tabel kontingensi seperti yang di bawah. Dan harus kita perhatikan bahwa hanya kolom B atau sel B dan kolom C atau sel C saja. Kenapa? Karena sel C yang terjadi perubahan dari positif menjadi negatif, sedangkan yang C dari negatif menjadi positif. Selanjutnya kita buat hipotesis statistiknya, di mana H0 tidak ada perubahan sikap siswa setelah diskusi lisan, sedangkan HA terdapat perubahan sikap siswa setelah diskusi lisan. Kita ambil alfanya yang 5% atau 0,05. Seperti kita ketahui bahwa tes McNemar hanya berfokus pada sel B dan sel C, di mana B-nya adalah 21 dan C-nya sama dengan 4. Jadi B ditambah C sama dengan 25. Total ada 25 siswa yang sikapnya berubah. Kemudian kita uji statistik dengan menggunakan rumus T sama dengan B dikurangi C pangkat 2 dibagi B ditambah C. Kita masukkan B-nya 21 dikurangi C-nya 4 dipangkatkan 2 dibagi 21 tambah 4 sama dengan 289 dibagi 25 sama dengan 11,6. Kita cari DF atau degree of freedom-nya, di mana rumusnya adalah baris dikurangi 1 dikalikan dengan kolom dikurangi 1, sama dengan 2 dikurangi 1 dikalikan dengan 2 dikurangi 1 sama dengan 1. Karena DF-nya sama dengan 1, kemudian kita lihat pada tabel chi-square, di mana didapat bahwa X-nya adalah 3,84. Jadi, nilai X kuadrat hitung sama dengan 11,67, sedangkan X kuadrat tabel sama dengan 3,84. Berdasarkan data di atas, karena X kuadrat hitungnya lebih besar sama dengan X kuadrat tabel atau chi-square tabel, maka H0 ditolak. Artinya, ada perubahan sikap pada siswa setelah perlakuan atau pembahasan diskusi lisan. B. Sign test atau uji tanda. Tes tanda atau sign test bermanfaat untuk menguji apakah dua populasi memiliki median yang sama atau tidak pada pengamatan berpasangan. Juga digunakan untuk melihat kecenderungan dari suatu barisan pengukuran ordinal atau menguji korelasi. Anda dapat menganalisis sampel terkait secara efisien dengan membagi dua, iya atau tidak, atau positif atau negatif. Adapun rumus yang digunakan untuk uji tanda adalah Px sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi X faktorial dikali X faktorial dikali P pangkat X dikali 1 dikurangi P pangkat N kurangi X. Contoh kasus atau contoh soal. Tim konseling distrik sekolah Clear Creek Country telah menerapkan program baru tahun ini untuk mengurangi perundungan di sekolah dasar mereka. Distrik sekolah tidak tahu apakah program baru tersebut menghasilkan peningkatan atau penurunan. Untuk mengevaluasi efektivitas program, distrik sekolah telah memutuskan untuk membandingkan persentase intervensi yang berhasil tahun lalu sebelum program dimulai dengan persentase intervensi yang berhasil tahun ini dengan program tersebut. Pada tabel di bawah, 12 konselor sekolah dasar atau peserta melaporkan persentase intervensi yang berhasil tahun lalu dan persentase intervensi tahun ini. Kita lihat di tabel, terdapat 12 peserta, di mana persentase intervensi yang berhasil tahun lalu untuk peserta pertama adalah 31 dan tahun ini 31. Kemudian peserta yang kedua, tahun lalunya 14, tahun ininya 14, sampai dengan peserta ke-12, tahun lalunya 40 dan tahun ininya adalah 42. Selanjutnya kita merumuskan hipotesis. H0 konselor melaporkan tidak ada perbedaan antara intervensi positif atau negatif antara tahun lalu dan tahun ini. Sedangkan HA, konselor melaporkan ada perbedaan antara intervensi positif atau negatif antara tahun lalu dan tahun ini.
Kedua, kita menentukan tingkat signifikansi. Tingkat signifikansi yaitu alfa. Pada kasus ini kita menggunakan tingkat signifikansinya 5% atau 0,05. Terakhir, kita menghitung nilai statistik uji, yaitu dengan memberikan tanda positif dan negatif pada data. Jika terjadi penurunan dari data sebelum ke sesudahnya, maka diberi tanda negatif. Sedangkan jika terjadi kenaikan, diberi tanda positif. Jika sama, maka diberi 0. Mari kita lihat pada peserta pertama. Persentase intervensi yang berhasil tahun ini adalah 31. Dan tahun lalu adalah 31. Jadi tinggal 31 dikurangi 31, maka hasilnya 0. Kita simpan di tandanya. Begitupun dengan yang kedua, ketiga, sampai dengan yang seterusnya adalah nomor 12, di mana 42 dikurangi 40, maka hasilnya adalah positif 2. Kita beri tanda jadi positif. Dari data diketahui N1 atau yang positif sebanyak 8 dan N2 atau yang negatif sebanyak 2. Kemudian kita jumlahkan N1 ditambah N2 maka menjadi 10. Karena N-nya kecil sehingga pengujian dilakukan dengan prinsip-prinsip binomial dengan P sama dengan 0,5. Kita masukkan ke dalam rumus binomial, kita ganti X-nya dimulai dari 0 dan N-nya dengan 10. Maka didapat P0 itu adalah 0,0010. P1 sebanyak 0,0098 sampai dengan P10 itu sama dengan 0,0010. Kemudian kita akan mencari nilai P untuk setiap ekor. Untuk melakukan itu kita menjumlahkan probabilitas untuk setiap ekor sampai kita menemukan probabilitas yang sama. Yang pertama kita hitung nilai P positif di mana P-nya adalah 8, 9 atau yang 10. Yaitu 0,0439 tambah 0,0098 tambah 0,0010 sama dengan 0,0547. Kemudian kita hitung P yang negatif, yaitu P-nya untuk 0, 1, 2. P0 adalah 0,0010, sedangkan P1 di 0,0098 dan P2-nya 0,0439. Kita jumlahkan maka didapat 0,0547. Selanjutnya kita jumlahkan antara P yang positif dengan P yang negatif maka didapat 0,1094. Untuk selanjutnya menentukan kriteria pengujian karena alfanya sama dengan 0,05 dan PX-nya 0,1094 sehingga jika alfa lebih besar dari PX kita tolak H0. Karena PX-nya lebih besar dari alfa maka kita tidak tolak H0. Dari hasil perhitungan uji statistik dapat dilihat bahwa setelah membandingkan nilai PX dan nilai alfa, maka selanjutnya kita menolak H0 atau H0 gagal ditolak. Sehingga kesimpulannya tidak terdapat perbedaan antara persentase tahun lalu dan tahun ini. Terbukti tidak ada intervensi positif atau negatif oleh konselor. Program intervensi baru tidak memberikan bukti adanya perubahan perilaku siswa seperti yang dirasakan oleh konselor sekolah. Terakhir, dari sampel berkorelasi ada Wilcoxon Match Pair Test. Wilcoxon Match Pair Test atau disebut juga Wilcoxon Sign Rank Test atau uji pangkat bertanda Wilcoxon merupakan teknik untuk menguji signifikansi hipotesis komparatif dua sampel yang berkorelasi bila datanya berbentuk ordinal atau berjenjang. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. Di sini soalnya saya ambil sama dengan yang uji tanda. Staf Konseling Clear Creek Country telah menerapkan program baru tahun ini untuk mengurangi intervensi di sekolah dasar mereka. Distrik di sekolah tidak tahu apakah program baru ini menghasilkan perbaikan atau kemunduran. Untuk mengevaluasi keefektifan program, distrik sekolah telah memutuskan untuk membandingkan persentase intervensi yang berhasil tahun lalu sebelum program dimulai dengan persentase intervensi yang berhasil tahun ini dengan program yang ada. Berikut tabel di bawah adalah data persentase keberhasilan intervensi tahun lalu dan persentase tahun sekarang. Dari soal tersebut, kemudian kita buatkan data perbandingan persentase keberhasilan intervensi tahun lalu dengan tahun ini. Dilihat bahwa pesertanya sebanyak 12 peserta. Yang pertama, gunakan uji Wilcoxon-nya. Nyatakan hipotesis nolnya atau H0-nya. Mu D-nya sama dengan 0. Artinya tidak ada perbedaan persentase tahun lalu dan tahun ini. Jika HA-nya, mu D-nya tidak sama dengan 0, maka ada perbedaan persentase tahun lalu dan tahun ini. Untuk selanjutnya, kita hitung uji statistik. Berdasarkan tabel di samping, kita tentukan dulu bedanya atau selisih tahun ini dengan tahun lalu.
Contoh peserta pertama, tahun lalunya 31, tahun ininya 31, berarti 31 dikurangi 31 sama dengan 0. Tahun kedua, 14 dikurangi 14 sama dengan 0. Tahun ketiga, 50 dikurangi 53 sama dengan negatif 3. Begitupun seterusnya sampai dengan peserta ke-12, yaitu 42 dikurangi 40 sama dengan positif 2. Setelah dicari perbedaannya, kemudian kita cari angka yang paling kecil untuk di peringkat. Contohnya, angka yang paling sekecilnya itu adalah 1, sehingga ketika di peringkat dia menjadi peringkat yang ke-1. Contoh yang kedua adalah dari 42 dikurangi 40, maka perbedaannya adalah positif 2. Peringkatnya adalah peringkat kedua. Untuk selanjutnya, ada perbedaan yang positif 4 dengan negatif 4. Nah, di sana karena sama, maka kita mencari rata-ratanya. 4 yang pertama adalah data yang keempat, kemudian 4 yang kedua didapat dari data yang kelima. Kita rata-rata menjadi 4 tambah 5 menjadi 4,5. Sehingga pada peserta nomor 6 peringkatnya adalah 4,5 dan peserta nomor 8 peringkatnya 4,5. Kemudian kita beri tanda. Contohnya yang pertama, peserta pertama tandanya dari 50 dikurangi 53, maka hasilnya adalah negatif. Dari 30 dikurangi 12 hasilnya adalah positif. Demikian seterusnya sampai dengan peserta ke-12 hasilnya adalah positif. Untuk selanjutnya, yang peringkat positif bisa kita jumlahkan, yaitu diambil dari 7 tambah 4, 4,5 tambah 10 tambah 1 tambah 6 tambah 8 tambah 2. Maka hasilnya adalah 47,5. Dan hasil peringkat negatif dari 3, 4, 5 adalah 7,5. Nilai yang diperoleh adalah nilai yang lebih kecil dari hasil penjumlahan peringkat. Maka Wilcoxonnya adalah 7,5. Kita masuk ke kesimpulan. Dari hasil di atas kita bisa analisis jika jumlah peringkat perbedaan positifnya lebih besar dari jumlah peringkat yang negatif, dan Wilcoxon sign rank testnya adalah 7,5 dengan n-nya sama dengan 12 dan p-nya kurang dari 0,05. Maka dampak dari program intimidasi baru memberikan manfaat positif terhadap peningkatan perilaku siswa seperti yang disarankan oleh konselor sekolah. Kita masuk ke masalah kedua atau contoh soal yang kedua. Mendengar tentang keberhasilan program anti-bullying yang dilakukan oleh Clear Creek School District, distrik sekolah Johnstown telah menerapkan program serupa pada tahun ini untuk mengurangi perundungan di sekolah dasar mereka sendiri. Distrik sekolah Johnstown mengevaluasi keefektifan program mereka dengan membandingkan persentase intervensi yang berhasil tahun lalu sebelum program dimulai dengan persentase intervensi yang berhasil tahun ini dengan program tersebut. Dalam tabel berikut, 25 konselor sekolah dasar atau peserta melaporkan persentase intervensi yang berhasil tahun lalu dan persentase intervensi tahun ini. Kita akan gunakan prosedur non-parametrik yang sama untuk analisis data di samping dengan sampel yang besarnya n-nya lebih besar atau sama dengan 20. Pertama, tentukan dulu hipotesis atau pengujian dua arah. H0-nya M sama dengan M0, H1-nya M tidak sama dengan M0. Jika T hitung kurang dari TA per 2, maka H0 ditolak. Untuk N kurang dari sama dengan 20. Jika 2P kurang dari A, maka H0 ditolak. Untuk N-nya lebih dari 20. N lebih dari 20, maka kita harus menentukan nilai Z dengan rumus Z sama dengan T dikurangi N kali N tambah 1 per 4 dibagi akar dari N kali N tambah 1 dikali 2N tambah 1 per 24. Kemudian kita tentukan Z-nya tersebut menggunakan tabel distribusi normal untuk menentukan nilai P-nya. Untuk uji statistik tabel di samping, caranya sama seperti contoh kasus yang pertama. Jadi kita tentukan dulu perbedaannya, kemudian kita peringkat berdasarkan nilai yang terkecil. Terakhir kemudian kita
berikan tanda positif atau negatifnya. Setelah itu barulah kita bisa menghitung jumlah R negatifnya yaitu sebanyak 67,5 dan jumlah R positifnya sebanyak 257,5. Karena N-nya lebih besar sama dengan 20, maka kita harus menentukan Z-nya terlebih dahulu dengan menggunakan rumus. Didapat Z-nya adalah negatif 2,56. P-nya adalah 0,0052, sedangkan 2P-nya adalah 0,0104. Alpha-nya adalah 0,05. Karena 2P lebih kecil dari alpha atau 0,0104 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Yang artinya terdapat perbedaan setelah sekolah menerapkan program anti-intimidasi di sekolah dasar mereka. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pembahasan materi berikutnya, yaitu mengenai sampel independen C kuadrat 2 sampel. Untuk melakukan C kuadrat untuk tabel kontingensi, langkah-langkah berikut harus diikuti. Yang pertama, tentukan hipotesis 0 dan alternatifnya. Yang kedua, asumsikan hipotesis 0 benar dan hitung nilai ekspektasi menggunakan probabilitas marginal yang diamati. Yang ketiga, hitung penyimpangannya. Yang keempat, jumlahkan nilainya untuk menemukan statistik C kuadrat. Berikutnya, hitung derajat kebebasan. Derajat kebebasan diperoleh dengan DF sama dengan R dikurangi 1 dikali C kurangi 1, di mana R itu jumlah baris dan C jumlah kolom. Lalu kemudian hitung nilai P-nya. Nah, berikut ada contoh soal aplikasi uji C kuadrat pada tabel silang 2x2. Pertanyaannya, apakah kebiasaan merokok ibu berhubungan dengan berat badan lahir rendah atau BBLR pada bayi? Di sini ada tabel kuesioner hasil jawaban, di mana kalau yang tidak merokok tidak BBLR 86, tidak merokok BBLR-nya ya 29, jadi totalnya 115. Begitu seterusnya yang merokok dan tidak BBLR 44, sehingga di total dari seluruh kuesioner itu ada 189. Berikutnya, dalam menyelesaikan soal, kita menentukan hipotesis statistiknya dulu. Yang pertama kita tentukan HO. HO ini kita mengatakan bahwa proporsi BBLR pada ibu merokok sama dengan BBLR pada ibu yang bukan merokok, atau tidak ada hubungan merokok dengan kejadian BBLR. Berikutnya kita tentukan HA. HA itu berarti kebalikan dari HO. Berarti proporsi BBLR pada ibu perokok berbeda proporsi BBLR pada ibu yang bukan perokok. Atau ada hubungan antara perokok dengan kejadian BBLR. Berikutnya yang kedua, menghitung uji statistik. Nah, dalam menghitung uji statistik C kuadrat, rumusnya itu adalah sigma E dikurangi sigma O dikurangi E dikuadratkan dibagi E. Untuk menghitung nilai frekuensi masing-masing sel, kita bisa menggunakan rumus EIJ sama dengan OI dikali OJ dibagi N, di mana OI itu banyaknya baris dikali banyaknya kolom dibagi N, berarti total. Nah, di sini di yang jawabannya tidak merokok dan tidak BBLR, berarti 130 dikali total ya, total OI itu total 130 dikali 115 dibagi total pesertanya 189, total sama dengan 79,10. Yang jawabannya tidak merokok dan ya, kita bisa lihat di sini berarti dia di totalnya ada di 59 dikali 15 dibagi oleh 189, berarti 33,90. Begitu seterusnya sampai kita peroleh untuk jawaban tidak pada BBLR
130 dan jawaban yahnya 59. Berikutnya, dari yang sudah kita peroleh, kita hitung tabel perhitungannya, yaitu menggunakan rumus C kuadrat. Tadi kan kalau ngelihat ke sini, itu ada O-nya 86, berarti kita rubah di sini O-nya 86, terus sama 29. Itu untuk yang jawabannya segaris ini, A, B, C, D, kita anggaplah seperti itu ya. Berarti 86, 29, 44, 30. Nah, E-nya kita ambil dari E yang tadi kita hitung. 79,10, 35,90, 50,90, 23,10. Kita kurangkan sehingga kita peroleh nilai-nilai ini. Yang O dikurangi E. Nah, sesudah dapat O kurangi E, kita kuadratkan semuanya. Didapatlah 47,61 semua positif. Nah, sudah dikuadratkan, kita bagi dengan E. E itu yang mana? Berarti yang 79,10. Jadi 47,61 dibagi 79,10. Didapatlah 0,60 dan seterusnya. Sehingga kita peroleh C kuadratnya itu adalah 4,96. Udah nih tabel perhitungan. Berarti sekarang kita menentukan daerah kritis. Menentukan daerah kritis itu tadi kan rumusnya itu harusnya kalau di tadi yang rumus saya tulis N kurangi 1, R kurangi 1 sama C kurangi 1. Nah, saya ganti nggak apa-apa ya, udah sama ini baris kolom. Berarti tadi kita menggunakan kontingensi 2, berarti banyaknya baris 2, banyaknya kolomnya 2. 2 kurangi 1, 1, 2 kurangi 1, 1, 1 kali 1, 1. Nah, tadi kita alfanya menggunakan yang 5%, berarti 0,05. Derajat kebebasannya itu 1. Posisi 1 di 0,05 yaitu 3,841 C tabel. Nah, tadi kan C hitungnya kita dapat 4,92. C tabelnya kita dapat 3,841. Nah, kita buat sekarang keputusan. Tadi C hitungnya itu ternyata lebih besar dari C tabel, di mana 4,91 lebih besar dari 3,841. Nah, kalau C hitungnya lebih besar dari C tabel, berarti artinya HO ditolak. HO itu apa tadi? Tidak ada hubungan. Nah, berarti kalau HO-nya ditolak, berarti HA yang kita ambil. Apa itu HA-nya? Ada hubungan yang signifikan antara kebiasaan merokok dengan BBLR. Berikutnya, ini B ya harusnya, Fisher Extract Probability Test. Pertimbangan uji eksak Fisher sebelum memulai beberapa pertimbangan harus kita perhatikan. Kalau misalkan kita melakukan tes dengan sampel kecil, mengapa kita harus repot-repot, sedangkan sampel yang lebih besar memberikan lebih banyak kekuatan statistik. Kadang-kadang diinginkan untuk melakukan studi percontohan kecil terlebih dahulu. Juga bahkan dengan besar studi, gesekan dapat mengurangi ukuran sampel. Atau seseorang mungkin memutuskan untuk melakukan analisis tambahan pada subset data. Akhirnya keterbatasan sumber daya mungkin memerlukan N kecil. Poin keduanya adalah bahwa uji eksak Fisher mengasumsikan bahwa total marginal dalam tabel kontingensi adalah tetap, yaitu ditentukan atau diketahui sebelumnya. Ini dia. Dalam statistik parametrik, uji chi-square jika sampelnya kurang dari 30 atau ada sel yang nilainya kurang dari 5, maka dilakukan uji Fisher eksak. Untuk menguji perbedaan proporsi dua populasi yang hanya memiliki dua kategori berdasarkan proporsi dua sampel tidak berpasangan, jumlah N untuk tiap kelompok sampel tidak harus sama dan kelompok sampel tersebut bersifat mutually exclusive, saling meniadakan. Datanya berskala nominal dan dibuat dalam tabel kontingensi 2 kali 2. Nah, di sini ada kerangka pengambilan sampel yang mendasari uji eksak Fisher, di mana di sini ada nilai C, N dikurangi C, R, dan N dikurangi R.
itu total baris dan total baris dan total kolom. Ya, berikutnya contohnya. Sebuah penelitian untuk melihat efektivitas dua jenis obat terhadap penurunan tekanan darah 15 orang penderita hipertensi, 9 orang mengkonsumsi obat A dan 6 orang mengkonsumsi obat B. Obat yang memberikan efek untuk menurunkan tekanan darah diberi tanda plus dan obat yang tidak memberikan efek penurunan darah diberi tanda min. Nah, ini hasil respondennya yang sebelah kanan. Kita bisa lihat responden pertama menggunakan obat ke-1 katanya turun, berarti efeknya plus. Responden kedua obat A atau obat ke-1 tetap nggak ada turunnya, berarti dia min. Responden ketiga dikasih obat B tetap juga, berarti efeknya min. Dan seterusnya sampai bawah, sampai orang ke-15. Dari hasil responden yang tadi kita simpulkan di sini bahwa obat A memberikan efek turun pada 7 orang, efek tetap 2 orang, sehingga totalnya 9. Obat B memberikan efek turun 1 orang, efek tetap 5 orang, berarti jumlahnya 6 orang. Ditotalkan semuanya jadi 15. Nah, dari sini kita coba menghitung P-value. P-value-nya itu kita menggunakan rumus A tambah B faktorial dikali C tambah D faktorial ditambah B kali D faktorial A tambah C faktorial per N faktorial A faktorial B faktorial C faktorial D faktorial. ABC-nya yang mana? Kita pakai yang obat A positif 7 itu A, obat A negatif itu B, yang satunya itu C, yang 5-nya itu D. Sehingga kita dapat 7 tambah 1, 1 tambah 5, dan seterusnya. Sehingga saat difaktorialkan dan dihitung semuanya, kita dapat P-value-nya 0,03357. Nah, pada uji probabilitas yang kita hitung tadi, itu kalau misalkan kita uji satu sisi. Bagaimana kalau kita pakai uji dua sisi? Berarti kita tinggal mengalihkan nilai yang value tadi dengan angka 2. Sehingga kita peroleh 0,06714. Sekarang bandingkan dengan alfa. Alfanya 0,05. Sehingga saat kita masukkan nilai P-value lebih besar dari alfa. Berarti H0 gagal ditolak. Kalau H0 gagal ditolak, artinya tidak ada perbedaan proporsi antara obat A dan obat B dalam penurunan tekanan darah. Dan tidak ada hubungan jenis obat A dan jenis obat dengan penurunan tekanan darah. Yang selanjutnya, median test. Median test ini digunakan untuk menguji signifikansi hipotesis komparatif dua sampel independen bila datanya berbentuk nominal atau ordinal. Pengujian didasarkan atas media dari sampel yang diambil secara random. Jika tes Fisher digunakan untuk sampel kecil, tes C-kuadrat digunakan untuk data besar, maka tes median digunakan untuk sampel antara Fisher dan C-kuadrat. Nah, di sini ada penghitungan Fisher, median test, maaf. Untuk menggunakan median test, kita menghitung gabungan dua kelompok, bagi dua, dimasukkan ke dalam tabel. Di atas median gabungan, kita kelompok satunya itu bernilai A, kelompok 2-nya bernilai B. Di bawah median gabungan, kelompok satunya bernilai C, kelompok 2-nya bernilai D. Nah, jumlahnya itu A tambah B, C tambah D. Nah, di sini ada kelompok 1, N1. Jadi kalau ada rumus N1 berarti total kelompok 1. Kelompok 2-nya N2. Oke. Berikutnya pengujian dengan menggunakan rumus C-kuadrat. Itu kita punya rumus NAD dikurangi BC dikurangi N per 2 dikuadratkan. Dibagi A plus B dikali C plus D dikali A plus C dikali B plus D. Oke. Kita punya contoh di sini, dilakukan penelitian untuk mengetahui apakah pendapatan
para tukang ojek berbeda dengan para sopir bajai berdasarkan mediannya. Dari hasil wawancara terhadap 10 tukang ojek dan 9 sopir bajai diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, ini pendapatan tukang ojek, supir bajai dan supir bajai. Diperoleh data seperti dalam tabel. Nah, dari tabel yang kita dapat, kita bisa mengajukan pertama kita uji tentukan hipotesisnya dulu. Seperti yang tertera di layar, HO dan HA-nya. Berikutnya kita menghitung nilai median. Nah, nilai median gabungan dulu yang kita hitung. Kita gabungkan dari data yang tadi, yang tabel pendapatan yang ojek dan bajai. Diurutkan dari yang terkecil sampai ke terbesar, sehingga nilai mediannya kita peroleh di sini 70. Berikutnya, kita tentukan A, B, C sama D. Nah, menentukan A, B, C sama D-nya di sini ada A 6, B 2, C 4, D 7. Nah, berarti kalau dijumlahin ini jadi 8, dijumlahin jadi 11, totalnya berarti 19. Nah, setelah diketahui A, B, C, D-nya, kita masukkan ke rumus C kuadrat yang tadi. Setelah dihitung, kita peroleh 1,43. Nah, berikutnya kita cari interpretasinya. Nilai C kuadrat dengan derajat kebebasan 1 pada taraf nyata 5% itu 3,841. Dengan demikian nilai hitung lebih kecil dari nilai tabel. Nah, tadi kan nilai hitungnya kita itu adalah 1,43. Artinya HO diterima, yang berarti tidak ada perbedaan yang bermakna pendapatan tukang ojek dengan sopir bajai. Materi berikutnya mengenai Main Whitney U-Test. Tahapan yang harus kita perhatikan di Main Whitney U-Test, kita menentukan N1 dan N2, menggabungkan kedua sampel dan memberi urutan ranking tiap-tiap anggota, menjumlahkan urutan masing-masing sampel dan menghitung statistik U. Langkah pertama pengujian ini, pengurutan nilai mulai dari yang terkecil hingga terbesar. Pengurutan dilakukan tanpa pemisahan kedua sampel. Selanjutnya, lakukan penetapan rank atau ranking dengan aturan sebagai berikut. Peringkat ke-1 diberikan pada nilai terkecil di urutan pertama, peringkat tertinggi diberikan pada nilai terbesar. Jika tidak ada nilai yang sama, maka urutannya sama dengan peringkat. Jika ada nilai yang sama, maka ranking dihitung dengan rumus jumlah urutan data yang bernilai sama dibagi banyak data yang bernilai sama. Jika sampelnya ukurannya kecil, kurang dari 20, maka ini ada rumus U-nya, U1 dan U2. Kalau sampelnya ukurannya besar, nah ini rumus yang kita gunakan R1, R2, standar error atau galat baku, statistik uji JET. Nah, ada penetapan HO dan H1 atau HA. Ada terdapat 3 alternatif. Bisa mu1 sama dengan mu2, HO-nya. H1-nya mu1 lebih kecil dari mu2. Atau yang kedua, mu1 sama dengan mu2, H1-nya mu1 lebih besar dari mu2. Atau mu1 sama dengan mu2, H1-nya mu1 tidak sama dengan mu2. Di sini ada contoh soal nilai UAS statistik Fakultas Ekonomi dan Komputer. Kalau kita lihat, ini udah dikasih ranking, di mana nilai terkecil itu 25, dia mendapatkan ranking ke-1. Sudah 25 itu ada 30, sudah 30 ada 50, setelah 50 ada 55, ada 65, urutan ke-6-nya ada 70, karena 70-nya ada 1, 2, 3, berarti
rankingnya dia 7. Semuanya sama 7. Nah, yang ranking 9,5 karena nilainya 75-nya itu ada 2. 75-nya ada 2, berarti 2 dibagi urutan ke-9 dan ke-10 kan? Urutan ke-9 dan 10 berarti 19,5 sehingga rankingnya diperoleh 9,5 dan seterusnya. Sehingga jumlah rankingnya, nah dari yang mahasiswa Fakultas Ekonomi kita jumlahkan rankingnya, nilai rankingnya diperoleh 17, S117, R1-nya, R2-nya untuk Fakultas Komputer rankingnya 93. Nah, berdasarkan target tersebut, ujian dengan taraf nyata 5%, pertanyaan nilai mahasiswanya itu fakultas ekonomi lebih besar dibanding mahasiswa ilmu komputer. Kita menganggap bahwa HO-nya itu M1 sama dengan M2, H1-nya mu1 sama dengan mu2, H1-nya mu1 lebih besar dari mu2. Lalu kita lanjutkan dengan statistik uji Z. Uji satu arah, taraf nyata penggunaan alfanya 5%, berarti 0,05. Daerah penolakannya HO, luas daerah penolakannya itu 1,647. Oh maaf, ada yang kelewat sebelum ke sini, harusnya ini dulu. Nah, kita hitung dulu nilai statistik ujinya. Nah, statistik ujinya sudah dihitung, kita punya nilai statistik ujinya 0,91. Lalu disimpulkan bahwa statistik hitung lebih kecil dari statistik tabel lebih besar dari statistik hitung, atau statistik hitung lebih besar dari statistik tabel, sehingga HO-nya ditolak. HO-nya diterima. Oh, maaf, saya keliru ini. Statistik hitung lebih besar dari statistik tabel, sehingga HO diterima. Artinya nilai UAS statistik 2 fakultas ekonomi sama dengan fakultas ilmu komputer. Oke, yang terakhir, tes Run-Wolfowitz. Syaratnya, tes Run-Wolfowitz ini menganggap bahwa variabel yang dipelajari memiliki distribusi kontinu. Skala yang dibutuhkan setidaknya dalam bentuk ordinal. Terus tes Run-Wolfowitz yang berikutnya, misalkan banyak sampel dari populasi pertama adalah M dan banyak sampel dari populasi kedua adalah N, kita akan menyusun masing-masing nilai dari M dan N. Misalkan M-nya A, N-nya B dalam susunan yang dimulai dari nilai A atau B yang terkecil. Setelah susunan didapat, langkah selanjutnya adalah menghitung banyaknya run. Misalkan terdapat susunan nilai A dan B dari 2 sampel independen N. Ada N dan M sebagai berikut. Ini ada A, B, 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 A, B, A, B, A, B, A, A, B. Nah, misalkan kita mengelompokkan nilai sejenis ke dalam satu run, dalam hal ini terdapat 10 run. Yang berikutnya, jika hipotesis 0 gagal ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa nilai dari M tambah N berasal dari populasi yang identik. Oleh sebab itu, A dan B akan tercampur secara merata dan nilai total dari run juga akan menjadi lebih besar. Sebaiknya, jika A berhasil ditolak, maka nilai total dari run akan menjadi kecil.
yang mengindikasikan bahwa sampel berasal dari populasi yang berbeda. Sampel kecil, N dan M-nya kurang dari 20. Maka kita tentukan dulu nilai RAN dengan cara yang telah disebutkan sebelumnya. Gunakan tabel B10 yang terdapat pada lampiran di buku 4. Cari nilai RAN dengan menggunakan tabel tersebut yang sesuai dengan harga NMN yang kita observasi. Bandingkan nilai RAN observasi dengan nilai RAN tabel. Tolak H0 jika nilai RAN tabel lebih besar dari nilai RAN observasi. Nah, ini untuk sampel besarnya lebih dari 20. Kita butuh XR dan SR. Karena sampel berasal dari populasi yang tidak kontinu, maka dibutuhkan koreksi kontinuitas. ZR ditambah H dikurangi nilai XR per SR. Kita bandingkan nilai Z observasi dengan nilai Z tabel sesuai dengan tingkat signifikasinya. Tolak H0 jika nilai Z observasi lebih besar dari Z tabel atau nilai p-value lebih kecil dari nilai alpha. Nah, di sini ada contoh, seorang dokter ingin membandingkan dua metode yang berbeda dalam menyembuhkan ketergantungan narkoba pada pasiennya. Kelompok pasien dibagi jadi dua, yang ingin dibandingkan adalah nilai yang diperoleh 9 pasien dengan metode A dengan nilai yang diperoleh dari 21 pasien yang menggunakan metode B. Ujilah apakah perbedaan nilai yang menggunakan metode A dan metode B dengan hasil nilai sebagai berikut. Alfanya 5%. Nah, ini metodenya dengan menggunakan metode A, nilainya ini, metode B, nilainya ini. Dari soal itu, kita tentukan dulu hipotesis H0. Jika ada perbedaan antara metode A dan metode B pada dua kelompok pasien tersebut, HA-nya ada perbedaan antara metode A dan metode B pada dua kelompok pasien tersebut. Nah, sudah itu kita mengurutkan nilai dari hitungan RAN. Bagaimana mengurutkannya? Dimulai dari angka terkecil. Nah, angka terkecil kita mulai ada di mana nih? Di B. Kalau ada di B berarti 69 berarti B. Kalau ada di A berarti 69, di bawahnya kita kasih A. Nah, batas berikutnya adalah nilai terkecil berikutnya di B. Maaf. Ini kan tadi yang pertama B ya. Berarti yang di A, yang terkecil di A siapa? 70. Batas yang digunakan, perhatikan ke terkecil kedua yang di B. Oke, kita lihat dulu di sini. Nih, tadi kan nilai terkecilnya itu ada di B ya, 69. Berarti ini kan. Nah, berikutnya udah 69. Berarti karena nggak ada lagi, kita lihat ke sini. Ini batas terkecilnya 69. Berarti sesudah 69 di A itu kita harus lihat yang terkecilnya siapa? 70. Berarti angka di sini hanya 69 yang kita ambil karena batas berikutnya yaitu di metode A itu 70. Nah, udah kan ini 70 yang kita ambil. Berikutnya, yang A ini sampai angka berapa? Patokannya lihat di B. Yang terkecil kedua di B angkanya berapa? 73. Ya, nggak ada lagi kan 73. Nah, di sini ada nggak 71 sama 72? Kalau ada bawa, kalau nggak ada jangan. Karena batas di sini yang di metode B adalah 73. Berarti yang di sini, yang metode B, tadi kan terkecilnya 73. Nah, lihat di metode A, terkecil berikutnya berapa? Ada 78. Berarti si 73 ini batasnya sampai 78. Berarti kita ambil 73, 73, 73, 76, 76 sama 77. 79 jangan dibawa karena batas di sini terkecilnya 78. Oke. Gitu, sehingga kita punya data ini. Ternyata jumlah RAN-nya ada 12, sudah dihitung. Lalu kita masukkan ke uji Z, karena dia tadi datanya lebih dari 20. Sehingga pakai uji Z,
Z-nya diperoleh seperti ini hingga Z-nya min 0,93. Kita ambil kesimpulan, Z tabelnya itu 1,96. Maka data kesimpulan HO-nya diterima, artinya tidak ada perbedaan antara metode A dan metode B pada dua kelompok pasien tersebut. Oke, baik. Mungkin dari saya dicukupkan, akan dilanjutkan yang materi terakhir oleh Ibu Reni. Kepada Ibu Reni, saya persilakan. Yang terakhir, bagian dari sampel independen adalah tes Kolmogorov-Smirnov 2 sampel. Uji sampel Kolmogorov-Smirnov untuk membandingkan sampel dengan distribusi normal. Kita dapat menggunakan uji 2 sampel Kolmogorov-Smirnov ini untuk menganalisis 2 sampel data yang berbeda untuk independensi, atau menguji adakah perbedaan 2 keadaan atau perlakuan dalam skala ukur minimal ordinal 40. Misal, distribusi dalam hal perbedaan median, dispers, atau kemencengan. Contoh soal, dari data studi tentang pemulihan membaca kelas 4, metode 1 adalah program di mana anak-anak dikeluarkan dari ruang kelas selama 30 menit setiap hari, Senin hingga Kamis setiap minggu. Metode 2 adalah program kelompok kecil, di mana anak-anak diajar dalam kelompok dengan tidak lebih dari 5 orang selama 45 menit sehari di ruang kelas. Kelas kecil diajar pada hari Senin sampai Kamis juga. Para siswa diuji menggunakan tes pemahaman membaca setelah 4 minggu instruksi. Penyelesaiannya, yang pertama buatkan hipotesis dan tingkat signifikansi. Kita tentukan H0 itu tidak ada perbedaan antara kelompok membaca X dan Y. HA-nya terdapat perbedaan antara kelompok membaca X dan Y. Kita ambil tingkat signifikansinya dengan alfa adalah 0,05. Kita lihat pada tabel ada uji statistik di sana. Metode 1 kita bedakan antara metode 1 dan metode 2. Metode 1 terdiri dari 7 data dan metode 2 juga terdiri dari 7 data. Selanjutnya kita urutkan datanya mulai dari yang terkecil. Yang pertama adalah Z-nya 10, yang kedua 12, yang ketiga 14, selanjutnya sampai dengan data yang ke-14 adalah 102. Selanjutnya kita tentukan F-nya, di mana F itu adalah jumlah yang teramati yang kurang dari sama dengan T dibagi dengan M. Dan G adalah jumlah yang teramati yang kurang dari T dibagi dengan N. F yang pertama datanya 10, itu 0 dibagi 7. Di mana 0? 0 itu adalah data yang data yang teramatinya tidak ada di kolom atau metode 1, sehingga 0. Dibagi 7 adalah jumlah datanya sebanyak 7. Selanjutnya untuk Z-nya 12, F-nya adalah 0/7. Demikian seterusnya sampai ke Z-nya 102, maka F-nya adalah 7 dibagi 7. Lanjut ke kolom G. G didapat dari jumlah yang teramati yang kurang dari T dibagi dengan N. N-nya sama 7. Z yang pertama 10, maka G-nya adalah 1/7. Z yang kedua 12, maka G-nya adalah 2/7. Seterusnya sampai dengan Z 102, maka G-nya adalah 7/7. Selanjutnya kita cari nilai mutlak dari FZ dikurangi dengan GZ. Yang pertama untuk Z yang 10, maka didapat 0/7 dikurangi 1/7, hasilnya adalah negatif 1/7, kemudian kita mutlakkan maka menjadi 1/7. Yang kedua untuk Z-nya 12, 0/7 dikurangi dengan 2/7 dimutlakkan maka hasilnya adalah 2/7. Seterusnya demikian hingga Z-nya yang 102 yaitu 7/7 dikurangi 7/7 maka hasilnya adalah sama dengan 0. Setelah dicari nilai mutlak dari FZ dikurangi GZ, kita menentukan nilai Z-nya, di mana rumusnya adalah D maksimum dikali dengan akar MN dibagi dengan M ditambah N. Kita cari D maksimumnya adalah 0,86. Dari mana 0,86? Setelah diurutkan dari FZ dikurangi GZ, kita cari yang terbesar adalah 6/7 atau 0,86. Setelah itu masukkan ke dalam rumusnya, jadi D maksimum diganti 0,86. Kita kalikan dengan akar dari 7 kali 7 dibagi 7 tambah 7, maka didapat 1,87. Jadi Z-nya adalah 0,86 kali dengan 1,87, maka
didapat Z-nya adalah 1,604. Selanjutnya ada syarat, jika Z-nya lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari 3,1, maka cari P dengan 2 dikali Q ditambah Q pangkat 4 ditambah Q pangkat 16. Di mana Q-nya sendiri adalah E dari pangkat negatif 2Z pangkat 2. Kita cari Q-nya didapat adalah 0,058. Kita masukkan ke dalam rumusnya P sama dengan, kita ganti Q-nya dengan 0,058, jadi 2 dikali 0,058 dikurangi 0,058 pangkat 4 ditambah 0,058 pangkat 9 dikurangi 0,058 pangkat 16. Didapat P-nya adalah 0,012. Karena alfa lebih dari P atau 0,05 lebih dari 0,012, maka H0 ditolak. Jadi, hasil uji 2 sampel Kolmogorov-Smirnov menyatakan bahwa data tersebut mendukung program pertama lebih efektif mengajarkan anak membaca daripada program kedua. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai statistik non-parametrik. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.